kalian tahu, di era globalisasi yang telah kita lewati ini telah menimbulkan berbagai banyak dampak nyata yang dapat kita jumpai tiap harinya di keseharian kita. Salah satu dampak yang bisa dilihat yaitu hilangnya rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap jajanan lokal. Banyak anak muda yang jika ditanya apa jajanan favoritnya, pasti akan menjawab sushi, takoyaki, kondok, dan hamburger. Sangat jarang ditemui ada anak muda yang ketika ditanya apa jajanan favoritnya, akan menjawab putu, getuk, klepon, kuetok, atau lainnya. Alasannya dari segi visual, cita rasa, dan kurangnya pengetahuan mengenai makanan tradisional. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yulianti dan kawan-kawan pada tahun 2015, salah satu aspek yang menentukan penilaian seseorang terhadap makanan pertama kali adalah segi penampilannya. Menurut Anda, dari segi kualitas produk antara makanan lokal dan lokal itu bagaimana? Dari segi produknya itu secara visual tampilannya sama penyajiannya itu lebih enakan, lebih bagus gitu, lebih good. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda mengetahui makanan non lokal seperti mochi, dumpling bakar tadi yang ada di sini tuh dari sosial media ataupun dari film? Sebetulnya dari sosmed sama di film-film gitu, soalnya kan lihat di film tuh kayak wah penampilannya oke gitu, good gitu, kayak pandangannya enak, kayaknya enak juga makanannya gitu, jadi tertarik buat mencoba gitu sih. Jenis makanan apa yang sering Anda beli di sini? Lebih ke kayak yang sate bakaran gitu, kayak ke Korea sama ini yang paling ini mochi enak, sumpah. Kayak dumpling bakar gitu ya? Iya kayak betul, dimsum gitu iya ya? dimsum gitu, enak banget. Sebagai warga negara Indonesia nih, kenapa Anda lebih memilih atau lebih prefer membeli makanan non lokal ketimbang lokal? Karena itu tadi segi visual kayak looks-nya itu lebih menarik, sama kayak penyajiannya itu lebih bersih gitu kan. Nah, terus kayak apalagi ya, mungkin dari segi harga dan ke viral gitu lah, lebih viral, kayak banyak yang beli nih, jadi kayak ikut-ikutan beli, pengen nyobain gitu. Ternyata enak gitu. FOMO. Dewasa ini kemunculan makanan non-lokal di berbagai pasar malam dan street food yang ada di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya kota Surabaya. Adanya fenomena Korean Waves dan Japan Waves juga menjadi faktor pendukung maraknya penjual makanan non-lokal. Bahkan tak jarang stand makanan non-lokal jauh lebih ramai pembeli dibandingkan dengan makanan lokal. Faktor pendukung berikutnya yaitu influencer seperti food vlogger yang banyak memperkenalkan konten tentang makanan non-lokal ketimbang makanan lokal. Contoh nyatanya yaitu konten mukbang tteokbokki, takoyaki yang jauh lebih banyak ketimbang mukbang putu, getuk lindri, pajak di YouTube. Hal-hal di atas merupakan bukti nyata bahwa bangsa kita dijajah secara tidak langsung dengan menjarahnya dan maraknya makanan non-lokal ketimbang makanan lokal. Bahkan sampai warga negara Indonesia sendiri lebih mengenal dan menyukai makanan non-lokal. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, ditemukan bahwa frekuensi rata-rata orang Indonesia menonton K-drama adalah setiap hari sebanyak 29%. Lalu penonton K-drama didominasi oleh kelompok usia 20 hingga 24 tahun sebesar 22% dan kelompok usia 25 hingga 29 tahun dengan raihan sebesar 20%. Artinya K-drama lebih digandrungi oleh generasi Z dan generasi milenial di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi pasar yang strategis untuk orang asing mempromosikan makanannya.
Upaya dan kontribusi yang dapat kami berikan dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dengan mengedukasi generasi muda sebagai upaya dalam memperdalam rasa cinta kita untuk Indonesia melalui pengenalan mengenai jajanan lokal di street food, agar jajanan lokal di street food tidak kalah dengan jajanan non-lokal yang ada. Masnya tadi lebih milih makanan non-lokal ya daripada lokal? Iya, Kenapa Mas lebih milih makanan non-lokal? soalnya kata lebih menarik. Nah, harusnya Masnya milih makanan lokal. Kenapa? Nah, karena satu, bentuk nyata solidaritas terhadap produsen lokal dan mendukung UMKM untuk berkembang. Gitu. Terus yang kedua, kelebihan makanan lokal itu apa aja sih? Nah, di sini ada 5 Mas. Iya. Diolah dari bahan segar dan alami. Yang kedua, harga relatif murah. Yang ketiga, relatif aman bagi kesehatan. Nah, yang keempat, kaya akan mengandung gizi. Nah, yang terakhir, mengonsumsi produk lokal dapat mengurangi jejak karbon. Nah, bagaimana sih ntar Masnya untuk mendukung UMKM makanan lokal ini? Yang satu, mengikuti festival kuliner makanan tradisional. Nah, yang kedua nih ada membeli makanan lokal di street food. Yang ketiga, turut mempromosikan makanan lokal dengan membuat konten kreatif mengenai makanan lokal. Jadi Masnya nanti bisa bikin konten di TikTok, di YouTube gitu. Terus yang keempat ini 3 makanan lokal street food terbaik versi tes Atlas yang nanti Masnya bisa cobain. Yang ke satu, kue cubit, batagor sama somai. Gitu Mas. Yaudah. Ntar Masnya jangan lupa beli makanan lokal aja daripada non lokal untuk Mas. mendukung UMKM Mas. Ya Mas, boleh. makasih Mas. Gue kalau makan gini. To infinity and beyond! Seberapa imut sih aku? Seberapa imut sih aku? Gemes banget, jauh lucu banget.